Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, melanjutkan cerita yang kemarin. Semoga niatan saya ini bisa bermanfaat, bisa dibuat sebagai pengetahuan bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang dunia spiritual, dunia kewalian. Semoga ini bermanfaat. Dan juga saya sebagai manusia biasa mengharapkan kalau saya bercerita seperti ini tidak terjadi ujian-ujian yang berat lagi terhadap saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tawasul berdoa ini mudah-mudahan saya diizinkan oleh Allah untuk menceritakan hal-hal yang rahasia seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyumul aliyyul azimul malikul badiul ladzi la yamutu abadan abada. Bismillah ya Allah, bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma jidu wa uhadur. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa wa akhidhu bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Amin. Jadi teman-teman, ketika saya mulai dari puasa ya teman-teman. Jadi niatan saya dari awal itu puasa untuk keselamatan. Puasa weton saya niati dengan 3 hari teman-teman. Ternyata 2 hari 3 hari saya merasa nyaman, merasa tenang, dan tidak merasa lapar sampai berhari-hari sampai saya dibawa ke rumah sakit. Ceritanya nanti sampai ke rumah sakit teman-teman di Kuala Lipis. Panjang sekali ini ceritanya teman-teman. Oke, saya akan cerita. Saya puasa dari 2 hari 3 hari dan selanjutnya itu saya tidak merasa lapar dan saya tidak merasa ngantuk teman-teman. Itulah makanya saya bercerita seperti ini, itu saya membenarkan tentang teori-teori wahdatul wujud, fana'ul fana, dan teori-teori Syabdul Qadir Jailani tentang Ismul A'zam, bahwa mereka mengatakan bahwa Ismul A'zam itu ada di ayat kursi. Saya secara pribadi mengatakan seperti itu benar adanya, karena saya merasakan sendiri. Saya ketika itu merasakan Allah itu seperti di ayat kursi, sehingga nanti endingnya sampai saya itu seperti mengatakan hampir-hampir seperti Ibnu Arabi dan Imam As-Sajili dan Syabdul Qadir Jailani. Intinya seperti ini teman-teman. Kenapa saya setuju dengan teori Ibnu Arabi dan Imam As-Sajili? Ternyata ketika kita itu sudah menyatu dengan Tuhan, bahkan kita tidak sadar ketika itu. Saya tidak sadar teman-teman. 2 hari 3 hari sampai selanjutnya saya itu tidak bisa mengontrol diri saya. Bedanya dengan kerasukan seperti ini. Kalau kerasukan jin kita tidak bisa mengontrol diri kita. Tapi kalau kita dalam bahasanya ya wahdatul wujud, maaf kalau ini kata-kata seperti ini terlalu sensitif ya, kita tidak bisa mengontrol diri kita teman-teman. Kita tidak merasakan lapar, kita tidak merasakan sakit, kita tidak merasakan lapar, ngantuk dan lain-lain. Dan itu ada di ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Saya merasakan saya ini berkuasa. Ketika itu saya tidak merasakan kekurangan harta apapun, sampai ketika saya itu ketika itu walaupun saya sudah tidak sadar bahwa diri saya ini masih ada ya kan. Kalau di dalam ilmu tasawuf fana'ul fana namanya kan, sudah tidak ada. Saya itu sudah merasa diri saya itu alam. Saya mau mengatakan seperti apa ini, hanya orang-orang tasawuf yang mengerti. Saya itu sempat-sempatnya main Facebook itu saya membuat status yang aneh-aneh. Bahkan ketika saya kembali ke Indonesia, saya kan sudah sadar, loh status saya kok seperti ini, saya hapus karena saya malu. Kata-katanya itu, wah ya Allah, saya tidak paham. Saya paham tapi saya alam. Dan terus ketika saya melihat di HP saya googling biasa, waktu itu kok ada kitab suluk Sunan Kalijogo. Lalu saya baca, kok masalah apa ini, kok seperti ini ya, kok masalah suluk linglung apa ini, saya tidak paham. Terus saya scroll, saya hilangkan.
Lah kemudian tambah hari saya suka dengan membaca surat Al-Kahfi, ya kan, sampai subuh saya tak bisa tidur teman-teman, tak bisa tidur, tak merasakan lapar, sampai suatu kejadian saya itu tidak sadar, demi Allah saya tidak sadar saya melakukan hal-hal yang di luar eh, sisi kemaluan saya, maksudnya saya itu kalau sadar pasti malu melakukan seperti itu. Contohnya ketika itu kan paginya saya itu mulai aneh, mulai mengumpulkan warna-warna teman-teman, warna hijau sendiri, warna merah sendiri, warna coklat sendiri, warna putih sendiri, sehingga sabunnya orang Bangladesh itu saya kumpulkan yang warna hijau, sandalnya yang warna putih saya kumpulkan warna putih, tempat sabunnya yang warna hijau, warna merah saya kumpulkan sendiri sampai akhirnya teman-teman, nah ini saya sampai bertemu dengan Nabiullah Khidir itu di momen-momen seperti ini. Ketika itu saya mau mandi kan, zuhur kan, saya mau mandi, wah ya Allah, uang saya hampur-hampurkan di kolam, diambil orang Bangladesh. Saya itu enggak merasa khawatir, waduh saya makan nanti apa uangnya saya, enggak. Waktu itu saya merasa seakan-akan saya ini orang terkaya, saya ini gampang, nggak usah pakai uang saya sudah bisa hidup, saya ini yang merasa tentram. Saya, ya Allah, saya tidak bisa mengatakan yang sensitif ya teman-teman, karena ini ada di ranah-ranah fanaul fana ya kan. Waktu itu saya tidak sadar, tapi saya ingat seluruh kegiatan saya yang saya lakukan ketika itu, tapi saya tidak bisa mengontrol. Saya hanya seperti ini, saya kok melakukan seperti itu ya, tapi saya tidak bisa mengontrol diri saya. Tapi saya masih ingat semuanya teman-teman, menghambur-hamburkan uang sampai diambil orang-orang Bangladesh pas ketika itu mandi. Lah ketika asar kan, sudah jam 5 kan waktunya kembali kan, itu satu kong kan, orang Bangladesh tuh marah-marah ke saya teman-teman, karena ada yang hilang katanya, mana sabun saya, mana slipper, di sana kan sandal saya kemana. Terus ada yang tahu itu saya yang bikin ulah seperti itu kan, berbondong-bondong ke kong saya, gedor-gedor, wah mana saya punya slipper, mana saya punya sok, mana saya punya pakaian, seperti itu kan. Terus saya keluar, tak payah marah-marah lah, bay, ini saya punya uang, lagi-lagi saya punya uang. Lah, kalau saya sadar mungkin saya seperti ini, ya Allah kok uang saya kasih, nanti saya itu bagaimana ini makan kan, bagaimana enggak, itu saya enggak punya rasa itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Saya merasakan sendiri ketika itu, sampai sekarang saya seperti ini. Seandainya saya merasakan seperti itu, begitu indahnya, tidak merasa takut beneran teman-teman, saya tidak merasa takut dan merasa lapar. Dan ketika itu Bangladesh ini masih nggak terima, sampai ada seperti ini, ada bisikan ya seperti ini. Kalau saya di kuliah itu ada bahasa dari Ibnu Arabi atau yang lainnya, saya sudah lupa kan, karena saya sudah lulus sudah lama kuliah kan. La bila sautin wala harfin, tanpa ada suara dan huruf, tapi suara itu terdengar teman-teman. Katakan Alibaba, seperti itu di telinga saya. Terus saya cakap sama Bangladesh ini, "Bay, awak kenal Alibaba?" "Kenal lah, dia sufi dekat kampung saya, dekat negara saya." Terus ada orang tua ini, orang tua yang kemarin saya ceritakan kepada teman-teman ya kan, orang nyapu ini, orangnya itu saya masih ingat sampai sekarang wajahnya. Tek datang, ada apa ini, apa hal. Seketika itu orang Bangladesh langsung diam. Orang Bangladesh diam, terus dia berdiri di depan saya kan, saya dikelilingi orang Bangladesh, mayak kan, marah-marah kepada saya kan. Lah ada suara lagi yang namanya bila sautin wala harfin, itu benar-benar ada teman-teman, jabat tangannya. Lah ini kan pengetahuan ini kan sudah lama, saya enggak hafal di otak saya enggak ingat kalau guru saya pernah mengatakan Nabi Khidir itu di sininya enggak ada balungnya, enggak ada tulangnya, kan sudah lama. Tapi ternyata ada suara ini yang mengakibatkan saya itu mengetahui bahwa beliau adalah Nabiullah Khidir.
jabat tangannya. Ada suara seperti itu teman-teman, bila sautin wala harfin, itu benar-benar ada teman-teman. Saya jabat jeret tangannya, otomatis teman-teman. Kalau Anda berjabatan tangan dengan orang, pasti ini tersentuh, dan ini tidak ada tulangnya teman-teman. Wallahi tidak ada tulangnya. Tapi lantas saya harus wow gitu, enggak, karena saya waktu itu sudah lupa diri saya teman-teman. Ketika saya mengetahui dia, oh dia Nabi Khidir, dia Sirul Asrarnya Allah, tapi saya tidak merasa saya harus iki Nabi Khidir, enggak, cuma saya rangkul, sudah selesai. Itulah keadaan perbedaan antara ketika kita sadar kan, ketika kita fana. Bahkan Nabi Khidir itu sering ke kongsi saya, tapi saya waktu itu kan tidak sadar teman-teman. Jadi saya kalau sadar ketika saya sudah tahu, ya Allah, ketika waktu itu saya bisa af'al ya kan, bisa berbuat semau saya ya kan, saya akan berbicara dengan Nabi Khidir, aku kasih informasi tentang Nabi yang dulu bagaimana ilmunya Allah. Kan seperti itu teman-teman. Tapi ketika itu keadaan saya tidak seperti itu. Saya tidak bisa mengontrol diri saya. Bahkan Nabi Khidir ketika datang ke saya itu malah saya pergi ke tempat sampah. Waktu itu di tempat sampah itu saya seperti ini. Lebih baik jadi lalat daripada nyamuk. Loh, kan ada di kepala saya. Sampai tidak bisa kumpul dengan Nabi Khidir. Seperti itu teman-teman. Jadi ya Allah, makanya saya mengatakan bahwa fana'ul fana, wahdatul wujud itu benar-benar ada. Sekian teman-teman, besok saya akan cerita kembali. Ini karena sudah lebih dari 10 menit. Jadi teman-teman bisa tanya lewat kolom komentar yang kurang jelas bagaimana. Kalau saya bercerita terlalu cepat ya bagaimana lagi, karena itu pengalaman saya yang pernah saya alami sendiri, jadi saya tidak bisa ngarang. Cuma ya saya ingat itu saja. Jadi ketika saya melihat beliau atau mengetahui dia itu adalah Nabiullah Khidir, ya ketika waktu itu saya tidak sadar, semakin tidak sadar. Saya mengambur-amburkan uang, saya mengambil benda-benda. Itu kan sebab untuk saya bertemu dengan Nabi Khidir, dan itu adalah skenario Tuhan. Seandainya saya tidak, logika murni dari logika saya tidak dikuasai dengan af'alullah ya kan, mungkin saya tidak akan bisa bertemu dengan skenario yang seperti itu, yang sebegitu rapinya, sampai saya berjumpa dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Sampai akhirnya saya di Kuala Lipis, saya dibawa karena saya ingin pulang. Waktu itu saya harus pulang. Saya ada suara, kamu harus pulang seperti itu. Makanya saya sampai paman-paman saya yang di situ itu menganggap saya gila. Bahkan sampai kampung-kampung di kampung saya itu kan, sebelum saya kembali di kampung yang di desa itu sudah menyebar informasi bahwa saya gila di Malaysia. Saya itu umumnya sudah gila. Tapi paman saya melihat sendiri kalau saya gila, saya ditelanjangi, saya tidak mau. Saya waktu itu tidak mau, masih sadar, tapi saya tidak bisa mengontrol diri saya. Saya tidak lapar, saya tidak takut. Bahkan ketika saya menjabat tangan Nabiullah Khidir alaihissalam, saya melihat hal-hal di luar nalar, hal-hal di depan, pandangan di depan yang tidak harus saya lakukan. Ini yang harus kamu sampaikan, ini yang harus kamu jaga. Bahkan sampai tangan saya seperti ini, tidak bisa lagi seperti ini. Ini adalah kata bila sautin wala harfin tadi ya kan, ketika saya berjumpa dengan Nabi Khidir, Masya Allah, semakin rahasia-rahasia itu semakin banyak di kepala saya, sampai saya itu tidak bisa. Ada orang berkata di hati itu, saya mengetahui teman-teman, seperti orang berbicara biasa itu loh teman-teman.
Masya Allah, saya tidak menyangka kalau saya sampai seperti ini. Wong ceritanya saya niatnya hanya sebagai puasa biar selamat, kok sampai seperti ini. Saya tidak tahu teman-teman. Alhamdulillah. Mungkin ada rahasia yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Intinya saya harus pulang di Indonesia, dan saya tahu ini adalah sebuah amanah bahwasanya saya harus pulang ke Indonesia. Ini adalah tugas saya. Saya mengerti dengan tugas saya. Itulah sekian dari cerita saya. Semoga bisa bermanfaat, bisa teman-teman bisa diambil hikmahnya. Dan ada lagi sesuatu yang luar biasa ya kan. Ketika itu saya semakin tak sadar ya kan. Oh ya, tadi bila sautin wala harfin kan. Tangan saya itu kan ada suara. Ada teman saya orang mau kan, waktu itu kan saya sudah gila teman-teman. Ayo katakan gila lah teman-teman. Enggak lah, dipikir ya, kenapa malam-malam pakai waya itu kabel terus naik ke kongsi ya kan, sampai orang-orang itu melihat ya orang gila itu seperti itu. Tapi teman saya itu mengetahui saya itu bukan gila, sampai orang itu mau izin ke KL kan, bang saya mau ke KL. Lah kok ternyata di pikiran saya itu ada seperti ini, kacule ngono, jangan jadi orang munafik ngono. Sampai saya itu lari sekencang-kencangnya mendobrak gate itu seperti apa itu, gerbang yang melingkari kongsi itu kan, biar tidak kelihatan di luar kan. Sampai tangan saya itu di sini itu terkena seng, terus anehnya saya tidak merasa sakit, darah berjajaran, tidak merasa sakit sampai ini terus ini sama-sama yang ini. Lah ketika paman-paman saya itu ingin memerbantang jari saya tidak diboleh. Biarkan itu sebagai tanda. Itu adalah jalumu. Ada kata-kata seperti itu, bila sautin wala harfin, itu seperti itu teman-teman. Biarkan itu jalumu sebagai tanda bahwa engkau telah menyaksikanku, engkau telah merasakanku. Bukan menyaksikan secara zat, tapi merasakan secara sifat. Kita tidak perlu mengetahui bahwa itu api, walaupun itu api ya kan. Tapi kita hanya mengetahui dari sifatnya saja, kita bisa merasakan itu api. Contoh saja teman-teman, kita terpejam atau diikat dengan mata yang tidak bisa melihat, terus kita didekatkan di bara api atau di panasnya api, tanpa kita mengetahui zatnya. Kita hanya cukup merasakan sifatnya saja. Oh panas, ini jelas api. Itu teman-teman. Jadi saya bisa merasakan, bisa mendekat dan mengetahui Allah itu dari sifat, bukan dari zat teman-teman. Yang pernah saya alami sendiri, dan sifat itu yang saya rasakan adalah di ayat kursi. Jadi kembali ke jalu ya teman-teman. Kalian lihat jari ayam itu yang di depan kan 3 ya kan, kalau di kanan kan, yang di belakang kan 1. Lah jalunya kan ada di sini kan. Lah ini jalu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, ini adalah senjata kita. Itu adalah pemberian ketika saya mengalami hal yang seperti itu. Kemudian selanjutnya nanti saya akan cerita sampai saya di rumah sakit di Kuala Lipis, sampai saya mengatakan saya tidak mau mati, karena kalau saya mati Allah akan mati. Itu saya akan memedar pengalaman saya itu, dan saya bisa mengartikan kata-kata saya yang seperti itu ketika saya sudah melakukan riset, melakukan kuliah kembali, melakukan pengkajian ilmu tasawuf. Oh ternyata saya itu seperti itu. Sekian, billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke video selanjutnya jika perlu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.